S minus 2 ini dicoret, berarti ini 0 ya. 0 berarti hilang. Ini tinggal C, ini dicoret, dia tetap ada. D-nya juga sama dengan 0, S-nya minus 2, S sama dengan minus 2. Kalau ini minus 2, oh ini udah hilang berarti. Kalau ini minus 2 berarti ini diganti minus 2, S-nya kita masukin. Minus 2. Wah ini udah mulai ingat saya. Ini saya udah berapa tahun nih kayak gak belajar kayak gini. Udah terakhir itu 2009 kayaknya. Udah 11 tahun. 2010 ya, 10 tahun lah. 10 tahun. Jadi maaf ya kalau misalkan ada banyak salah-salah. 1 per minus 2 ditambah 1 minus 1 ya. Jadi dikalikan minus 1 minus 2 ditambah 3 jadi 1 ya. Jadi dikalikan 1. Nah, jadi sama dengan berapa nih? Setengah ya. C-nya setengah. Oke. Terus apalagi C terus D. Oh, ini hard work benar ini ya. Bekerja keras kita ya. Nah, D itu dikalikan dengan S plus 3. G plus 3. Nah, ini bisa dicoret ya. Coret. Nah, jadi untuk S sama dengan minus 3. Ini kita bisa hilangin. Ini udah dicoret. Ini minus 3 berarti 0 hasilnya. Ini hilang. Ini minus 3 juga 0 ya. S minus 3 ini juga 0. Ini bisa dicoret tinggal D. Nah, kita bisa langsung masukin ke sini minus 3 ini minus 3. Nah, ini sama dengan ini 1 per minus 3 ditambah 1 jadi minus 2 ya. Jadi minus 3 dikali minus 2. Ini keliru. Gini ya. Ini kalau nggak salah tadi ya. Minus 2 dikali dengan minus 1. Jadinya minus 6 ya. Minus 6. Iya, Pak. Jadi D-nya sama dengan minus 1/6. Nah, sekarang A-nya. A-nya kan nggak mungkin ininya 0 ya. Oh, bisa ya ininya 0 ya. Coba yang A. S-nya sama dengan 0. Ini dikalikan S berarti S. Nah, ininya bisa dicoret ya. Sebenarnya karena sebenarnya kita kan udah tahu B, C, D ya. Kita bisa hitung A secara langsung, tapi kita pakai yang cara ini karena lebih cepat. S-nya dihilangin. Ini bisa dicoret langsung jadi A. Ini hilang karena S-nya 0. Jadinya 0. D-nya C. Ini 0. D. Ini 0. Sama dengan 1 dibagi 0 ya. 0 ditambah 1 jadi 1. 1/6. Nah, oke, ini udah gigi banget nih dia. Kali 3. Hebat. Jadi hasilnya 1/6. 6. Akhirnya selesai juga. Kita masukin ke persamaan yang tadi, yang awal banget. Mana nih? Oh, yang ini nih. Oh, yang ini nih. Yang ini ya. Nah, kita masukin ke ini nih. Sini sampai sini. Belum dikalikan ya. Ini sebelum dikalikan ya. Nah, jadi kita masukin ini A, B, C, D-nya ke sini. A-nya tadi 1/6 ya. Iya, Pak, 1/6. Nah, jadi 1/6. Terus D-nya tadi berapa nih? B-nya setengah, minus setengah. B-nya minus setengah. Minus 1/2. C-nya berapa C-nya? Setengah, Pak. Oh, C-nya setengah juga ya.
D-nya berapa? Kalau D. Min 1/6. Oke. Min 1/6. Oke. Nah, ini kan di tabel Laplace. Oh, ini udah tahap 3 tadi ya. Nah, ini di tabel ini masuk ke tahap 4 di tabel Laplace. Per S itu kan fungsinya jadi apa nih? Per S jadi konstan ya. Iya, Kalau Pak. ini ya konstan A. Iya, Pak. Berarti 1/6 ya hasilnya ya nanti bentuknya. Jadi dia hasilnya 1/6. Ini FT ya. Fungsi T-nya. FT-nya berarti sama dengan 1/6. 1/6. Kalau S plus 1 DST itu. E pangkat minus B T ya. Berarti ini sama dengan minus setengah. Di sini berarti ini sama dengan kayak gini berarti. Minus ya. Minus setengah E pangkat tadi ini B ya di sininya ya. Berarti E pangkat minus BT. Minus T berarti. Karena B-nya 1. Ini B nih. Nah, B-nya 1 gitu. Nah, selanjutnya B-nya 2 berarti setengah minus 2T. 2T. Terus selanjutnya B-nya 3 ya, berarti 1/6. Minus ya. Minus 1/6 E pangkat minus 3T. Nah, ini jadi hasil integral dari ini. Hasil integral dari D pangkat 3Y dan seterusnya itu sebenarnya ini. Jadi Y sama dengan FT atau sama dengan Y sama dengan ini. Jadi Y sama dengan 1/6 minus setengah E pangkat minus T plus setengah E pangkat minus 2T min setengah E pangkat minus 3T. Seperti itu. Itu penyelesaian dari Laplace transform. Kemudian di sini juga ada yang namanya inisial ya, initial value atau ini properti yang ada pada persamaan Laplace ya. Jadi ada yang namanya final value sama initial value. Final value itu maksudnya nilai yang diperoleh saat akhir, berarti T-nya saat tak hingga. Kalau T saat tak hingga berarti S-nya kebalikannya ya. Jadi kalau T tak hingga berarti S-nya 0. Kalau T-nya 0 berarti S-nya tak hingga. Kalau initial value itu berarti T-nya itu sama dengan 0. Initial value itu maksudnya kalau di pabrik itu misalkan kondisi awalnya itu seperti apa. Kan biasanya kalau steady state awalnya 0. Terus mengalami perubahan balik lagi ke 0 kayak gitu. Itu udah kayaknya di buku ini. Oh, ada time delay. Time delay ini kalau misalkan ya delay ya. Misalkan seharusnya itu udah terlaksana, misalkan ternyata ada delay ya. Misalkan seharusnya itu inputnya udah masuk ya, input dari datanya ya, misalkan udah masuk ternyata ada delay. Nah, berarti nanti kan ada perbedaan waktu nih, ada perbedaan waktu. Ini Laplace-nya itu kalau misalkan ada perbedaan waktu itu GS sama dengan E pangkat minus S0 ya, Fs. Kalau ini nih, udah saya tulis nih. Kalau final itu seperti ini. Limit ya, limit pt. Oh, ini udah ada ini limit. Oh, ini limit dari yt. T mendekati tak hingga pt sama dengan itu saya nggak kelihatan nih, sama dengan limit. Kalau di copy dia berubah ya ternyata. S sama dengan 0. S Y S. Maksudnya ini ketika kalian transfer apa namanya, melakukan limit ya, atau melakukan
perhitungan misalkan, berarti S-nya itu sama dengan 0 ya. Terus kalau misalkan saya nggak menurunkan ya, karena mungkin nggak dipakai juga nantinya. Kalau yang inisial, ini T-nya berarti inisial berarti awal ya. T-nya 0, berarti S-nya tak hingga ya. Nah ini misalkan kayak gini langsung ya, ada persamaan kalau di contohnya itu. Persamaannya itu adalah YS sama dengan 5S plus 2 S 5S plus 4. Kalau misalkan yang final value, karena limitnya itu S-nya, final value S-nya mendekati 0 ya, berarti kita masukin ke sini nilai S-nya itu 0 ya. Jadinya berapa? 0. Oh, keliru. YS-nya ini, berarti kalau nilai initial value-nya itu ini kan dikalikan S ya. SYS limit untuk final value, untuk misalkan limit YT itu kan sama dengan limit S YS. Nah, sedangkan YS-nya sendiri itu ini. Berarti kalau misalkan final value ini kan dikalikan S lagi. Berarti S limit SYS-nya ya. Ini dikalikan S berarti ini hilang ya. Nah, kalau misalkan yang final value limit SYS-nya itu S-nya mendekati 0, berarti di sini nilainya ini dimasukin 0 berarti 2/4 ya. 2/4 sama dengan setengah ya. Jadi 0,5. Ini untuk nilai yang final value. Nah, kalau yang initial value SYS-nya, limit SYS-nya kan S-nya mendekati tak hingga ya. Mendekati tak hingga. Nah, di sini karena dia mendekati tak hingga, berarti kurang lebih sama dengan 1 ya. Karena kan 5S per 5S jadinya. Ya, ini mendekati 1 kalau untuk yang initial value. Seperti itu. Kita titik koma aja untuk membedakan. Itu kira-kira. Di sini juga ada contoh. Itu udah mau maghrib ya. Oh, di sini udah maghrib sih. Ada transient transport. Contoh dari respon transient ya. Ini di chapter 4 di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan mendevelop atau mengembangkan pendekatan standar menggunakan Laplace transform untuk menghitung respon transient. Tetapi kita sudah punya tools untuk menganalisa contoh dari contoh dari situasi ada respon transient ini ya. Ini digambarkan pada contoh 3.6. Kalau yang punya buku di contoh 3.6 itu sebuah perusahaan gas ideal. Ini namanya ya The Ideal Gas Company ya, bukan perusahaan gas ideal ya, tapi nama perusahaannya Ideal Gas Company. Mempunyai stirred tank reaktor yang volumenya udah fix ya, ditunjukkan pada gambar 3.4 tersebut. Oke. Terus di sini ada IGC engineers ya, yang dia itu bertanggung jawab terhadap operasional reaktor, namanya Kim Eng, terus Casey Gain dan Tim Delay. Tim Delay ini namanya ya, bukan tim suka delay ya, bukan ya. Ini dia concern tentang ini pencampuran pada tangki tersebut dan ingin membuat tracer test ya pada sistem untuk menentukan apakah ada dead zone atau channeling pada exitnya. Jadi mungkin ada dead zone atau enggaknya. Nah, ide mereka itu mengoperasikan reaktor pada suhu rendah ya, cukup rendah sehingga tidak terjadi reaksi dan memberikan pulse ya, pulse
tekanan, bukan tekanan, pulse, tegangan ya, apa ya, bukan tegangan juga ya, pulse ya. Ada feed reaktor ya untuk tujuan testing. Kemudian pada bagian keluar exitnya itu ada instrumen yang akan mendeteksi tadi tes tracingnya tadi. Jadi mereka harus sebelum melakukan tes itu mereka bagusnya itu memperkirakan apakah apa yang akan terjadi ya dari berdasarkan dari persamaan yang yang ini bisa diturunkan dari modelnya, dari permodelannya tadi. Dari persamaan permodelan itu terus dikasihkan pulse-nya, terus nanti akan keluar ya nanti hasilnya itu seperti apa, konsentrasinya, perubahan konsentrasinya. Nah, ini datanya itu ada di tabel 3.2. Jadi volumenya itu 4 meter kubik, terus flow rate-nya itu 2 meter kubik per menit, terus konsentrasinya itu 1 kilogram mol per meter kubik ya. Terus reaktornya input flow-nya itu konstan ya. Mereka itu ingin tahu seberapa dekat ya respon konsentrasi itu terhadap pulse yang mereka berikan. Kalau misalkan cukup dekat mungkin nggak ada dead zone ya. Kalau misalkan ternyata pulse-nya itu beda banget mungkin ini ada dead zone di sana. Nah, kemudian kita sudah punya persamaan ya, udah ada persamaan untuk CSTR, yaitu V dc per dt sama dengan Q CI min C minus V KC. Jadi model untuk CSTR, kalian mungkin kalau penasaran bisa bisa menurunkan di rumah ya, mungkin iseng-iseng ya. Mantap ya isengnya, ini menurunkan persamaan. Jadi V untuk CSTR dc per dt sama dengan I seperti ini. Rumus untuk CSTR-nya ini dapatnya dari mana? Dari persamaan ini ya, neraca massa ya dengan adanya reaksi kimia. Nah, K ini kan konstanta reaksi kimia ya. Terus C ini konsentrasi masuk, C ini konsentrasi di dalam tank yang dianggap sama dengan yang keluar ya. Terus DC berarti ada perubahan konsentrasi di dalam tangki terhadap waktu, V ini volumenya. Nah, jadi modelnya itu seperti ini. Q ini flow rate ya. Nah, karena tadi reaksinya itu dianggap nggak ada ya, karena nggak suhunya cukup rendah, nggak ada reaksi, berarti nanti bisa dihilangin yang bagian ini. Kemudian V-nya tadi itu konstan, tadi udah di fix volume ya, volumenya konstan, udah fix jadi 4, V-nya itu sama dengan 4, terus flow rate-nya tadi ada 2 ini, dan konsentrasi masuk feed-nya itu 1. Jadi ini bisa kita masukkan semua ke dalam persamaan ini. Jadi intinya itu ada reaktor yang dipakai untuk reaksi, terus udah dilakukan seperti biasa, dirunning seperti biasa, tetapi suhunya rendah sehingga nggak ada reaksi, cuma nyampur biasa. Terus dia disuntikkan tracing ya, misalkan pewarna atau apa ya yang bisa mendeteksi itu selama 0,25 menit. Jadi seperempat menit itu dengan laju 6. Jadi ada perubahan ya nanti. Jadi V-nya 4 tadi, sudah tahu 4. I-nya itu 2. Terus V-nya ini 0 ya. K-nya 0 ya, karena nggak ada reaksi ya. K-nya 0. Ini hilang. Ini. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita arrange ulang. Konsentrasi inputnya bukannya 1 ya Pak? Udah diketahui. Konsentrasi inputnya ya, 1, tapi itu sebelum dikasih tracing.
sebelum dikasih tracing. Jadi nanti ada pulse ya, ada pulse awalnya. Oh maaf tadi saya keliru nyebutin. Jadi awalnya itu 1, konsentrasi inputnya 1, terus dikasih pulse, maksudnya dinaikkan menjadi 6, tapi turunin lagi jadi 1. Jadi di 1 awalnya dinaikkan menjadi 0, menjadi 6 ya selama setengah menit, terus masuk lagi menjadi 1 lagi. Nah, kalau misalkan ada dead zone, mungkin nanti ada perubahan pada ini, pada dari modelnya itu nggak sesuai dengan yang dimodelkan nanti hasil eksperimennya, mungkin seperti itu. Baik. Ini kita arrange ulang. Ini jadi minus C ya, minus C kalau pindah ke kiri menjadi plus 2C minus 2C1 CI ya maksudnya. Wah ini bentar lagi selesai ya. Kita juga belum sholat maghrib, jadi cepat-cepat. Jadi ini C-nya itu tadi 0, nah itu sama dengan CI 0 ya, saat 0 ya, dengan 1 gitu. Karena impuls, nah ini tadi bakalan berkaitan dengan fungsi Laplace yang mana, yang ini ya, yang ini ya, atau bisa juga kita anggap dia itu fungsi Laplace-nya fungsi yang nggak pakai yang sebelah sini aja, yang naik terus turun sebagai fungsi rektangular ya. Ini rektangular sebagai satu fungsi impuls. Fungsi impuls ini dianggap sebagai fungsi impuls atau dianggap sebagai fungsi rektangular. Masuknya di sebelah mana? Masuknya itu di CI-nya. Jadi CI-nya itu berubah ya. CI-nya berubah menjadi fungsi impuls atau fungsi yang rektangular. Jadi yang CI di sini itu diganti menjadi CI fungsi T sama dengan 1 plus 1,25 impuls. Jadi fungsi CI ini ya, karena dia jadi di sini itu CI-nya itu menjadi sama dengan 1 plus 1,125 bukan impuls ya, impuls T seperti ini. 1 itu dari mana? 1 itu karena awalnya 1, terus 1,25 itu dari ini ya, grafik ya. Kalau di buku itu ada grafik. Jadi awalnya itu kan 1, terus naik jadi 6. Terus habis itu turun 6 terus ya selama 0,25 menit, terus turun lagi jadi 1. Nah, M-nya atau luasnya itu kan sama dengan 5 ya, dari 1 naik ke 6 itu kan 5 ya. Jadi panjangnya 5, tingginya 5 ya. 5 tingginya 5 dikali dengan panjangnya selama 0,25. Jadi dikali 0,25. 5 kali 0,25 sama dengan 1,25. Jadi ini CI sama dengan 1,25. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini karena waktunya nggak nutut ya, kita bahas. Iya Bapak. Karena tadi pas yang di awal-awal kita ngebahas pertemuan sebelumnya ya. Oke. Jadi nggak terlalu nutut untuk yang pertemuan kali ini. Semoga yang pertemuan berikutnya itu nggak ini ya, bisa lebih cepat ya. Pertemuan berikutnya itu tentang apa ya? Kuis. Pertemuan berikutnya kuis. Keempat, pertemuan kelima itu tentang fungsi transfer. Tapi 5, 6, 7 ini sama ya isinya, fungsi transfer, linearisasi. Jadi mungkin bisa diatur-atur lagi lah, insya Allah. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila kesalahan, terus kekurangan dan lain-lain. Saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua.